Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan majelis ilmu, keutamaan majelis kajian. Beliau bersabda, "Wajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah satu kaum, satu kelompok manusia duduk bermajlis ilmu, berkumpul untuk mempelajari Al-Quran, membacanya dan memahaminya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi rahmat dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya, yang ada di sisinya. Di sini Allah, di antara keutamaan majelis ilmu adalah para malaikat akan mengelilingi kita. Dan kita mengimani adanya malaikat ini sebagaimana dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahasanya mereka betul-betul ada. Dan mereka sangat cinta sekali kepada orang-orang yang ingin belajar ilmu syar'i, ilmu agama Islam ini. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat itu, para malaikat benar-benar meletakkan sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Orang-orang yang mencari ilmu diletakkan sayapnya oleh para malaikat. Malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Kenapa? Ridan bima yasna. Karena para malaikat suka, senang kepada apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu ini dicintai sama siapa? Para malaikat. Dan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan kecintaan para malaikat terhadap kebaikan. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an. Kalau orang yang pintar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama para malaikat yang baik dan yang berbakti. Adapun orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala. Nabi SAW bersabda yang kurang lebih lafadznya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u bihi bil Qur'an walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang pintar dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan yang baik-baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia masih terbata-bata tapi masih berusaha untuk membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini menunjukkan para malaikat itu ada dan kita mengimaninya, dan mereka sangat cinta kepada
kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Malaikat ini sebagaimana kita sebutkan kemarin, mereka diciptakan dari apa? Dari cahaya. Ya. Mereka diciptakan dari cahaya. Ternyata ada hadis yang sahih yang berkaitan dengan ini. Meskipun di kitab ini tidak disebutkan hadisnya, namun ternyata hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Baik. Kemudian telah kita sebutkan kemarin bahwasanya malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka malaikat yang luar biasa, yang sempurna memiliki kekuatan dan tubuh mereka di antara mereka yang besar sekali, sebenarnya kita telah sampaikan kemarin, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini bukan Tuhan yang berhak disembah. Namun malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan, dan mereka meskipun mereka memiliki kekuatan luar biasa, memiliki kesempurnaan yang lebih daripada manusia, mereka tetap tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia hendaknya lebih lagi tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka sangat banyak, ya, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui pasukannya Allah, tentaranya Allah, yaitu para malaikat, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh yang kemarin kita sampaikan, masing-masing manusia ada dua malaikat. Malaikat yang mencatat tulisan, mencatat kebaikan itu di kanan manusia, dan yang mencatat kejelekan di kiri manusia. Dan namanya bukan Raqib dan Atid, namun Raqib dan Atid itu sifatnya malaikat ini. Jadi penamaan malaikat yang di kanan itu Raqib, kemudian yang kiri Atid, ini keliru. Tidak benar. Namun Raqibun Atid itu adalah sifat mereka, sifat yang dimiliki dua malaikat ini. Malaikat ini senantiasa hadir, senantiasa ada, dan senantiasa mengawasi kita semua. Apapun yang kita lakukan, baik kebaikan atau kejelekan, akan ditulis oleh para malaikat, dan Dia senantiasa mengawasi kita. Oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita malu kepada Allah dan malu kepada malaikat. Kita malu kalau kita berbuat maksiat, ya, dan kita semangat kalau kita berbuat kebaikan. Ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan banyaknya malaikat itu adalah adanya 70.000 malaikat setiap hari yang mengunjungi Al-Baitul Ma'mur, rumah yang ada di langit sana. Itu dikunjungi setiap hari oleh para malaikat. Mereka melaksanakan sholat, kemudian setelah itu mereka keluar dan tidak akan masuk lagi, dan silih berganti seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Yata'aqabuna 'alaikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Silih berganti kepada kalian malaikat-malaikat yang ada yang ada pada siang hari dan malaikat-malaikat yang di malam hari. Yani setiap hari, pagi dan sore, mereka senantiasa silih berganti turun untuk ke bumi, ke dunia ini, ke bumi ini. Ini menunjukkan apa? Banyaknya malaikat. Kemudian di antara hal yang menunjukkan banyak mereka adalah sebagaimana hadis yang berkaitan dengan neraka jahanam. Pada hari kiamat, neraka jahanam akan diperlihatkan kepada manusia, dan betul-betul bentuknya neraka. Kita tidak tahu sekarang, namun kita akan menyaksikannya besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka jahanam. Ini ada ringkasan yang saya baca, ini ringkasan dari kitab yang menjelaskan tentang alam malaikat. Ini sudah diterjemahkan. Kalau Bapak pengen membeli, di Pustaka Imam Syafi'i ini ada buku berjudul, kalau nggak salah, Menelisik Alam Malaikat. Itu buku lumayan tebal, dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aql. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, bukan, tapi Al-Aql. Ya.
belum ketemu. Intinya banyak ya. Beriman kepada malaikat, kita lanjutkan aja kitab ini. Beriman kepada malaikat itu pertama kita mengimani bahwasanya mereka betul-betul ada meskipun kita tidak melihat. Karena ini alam gaib. Kita orang muslim senantiasa membenarkan apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan Allah SWT berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah SWT? Jadi semua perkataan Allah SWT itu betul-betul benar adanya. Kemudian Nabi SAW ketika menyampaikan hal-hal yang gaib itu tidak berdasarkan keinginan beliau, namun itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Nabi SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya sendiri. Tidak lain apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kecuali apa? Wahyu yang diwahyukan. Itu menunjukkan semua yang diberitakan tentang malaikat maka itu betul adanya meskipun kita tidak melihat. Karena penglihatan manusia itu terbatas. Sebagaimana kita meyakini bahwa ini ada udara, ada sinyal wifi misalnya, tapi kita nggak bisa melihat, ya kan? Seperti itu. Tidak semua yang kita tidak bisa lihat itu tidak ada. Paham? Jadi kayak malaikat, adanya jin, itu semuanya ada. Ya, dan bukti-bukti nyatanya juga banyak. Dan terlebih lagi seorang mukmin mengimani hal-hal yang gaib. Kemudian, namun dalam hal gaib seorang mukmin tidak berbicara, tidak meyakini kecuali yang ada dalam hadis yang sahih atau dalam Al-Quran. Hanya dua. Tidak dari analisa manusia atau tidak dari ucapan hukum. Yang kedua, mengimani malaikat adalah mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui seperti malaikat-malaikat nama-nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil sebab sangkakala. Adapun nama malaikat pencabut nyawa dengan Israil ini tidak ada hadisnya. Begitu juga nama penjaga surga siapa? Ridwan tidak ada hadisnya. Ternyata di kitab ini dijelaskan tidak ada hadisnya. Yang ada dalilnya adalah nama penjaga neraka. Siapa itu? Malik. Allah SWT berfirman berkaitan dengan ahli neraka. Para penghuni neraka setelah mereka kesakitan, mereka mengatakan, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Setelah mereka disiksa dengan luar biasa, kesakitan mereka sudah tidak tahan lagi, maka mereka mengatakan kepada Malik, penghuni neraka mereka mengatakan, "Wanadau," dan para penghuni neraka, orang-orang yang banyak berdosa di neraka jahanam, setelah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat pedih, mereka enggak kuat. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhan membunuh kami saja. Ini kita bunuh saja, dah mati saja. Jangan sampai kita seperti ini. Enggak mati, enggak hidup, jadi disiksa terus. Seperti itu ya. Maka Malik pun berkata, "Qala innakum makithun." Kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kamu akan kekal disiksa terus. Ini orang-orang kafir, mereka disiksa terus di dalam api neraka. Ini menunjukkan nama Malik itu ada dalam ayat Al-Quran. Ya. Kemudian Raqibun Atid telah kita jelaskan bahwasanya itu sifat malaikat, bukan nama dari dua malaikat yang ada di kanan dan di kiri kita. Kemudian seorang mukmin hendaknya mengimani sifat-sifat mereka, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam telah kita sampaikan kemarin, bahwa beliau sifat aslinya telah dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia memiliki berapa? 600 sayap, dan jarak antara satu sayap dengan yang lain itu jaraknya 700 tahun. Enggak, lupa. Iya, jaraknya lupa kemarin. Saya sudah baca, sudah sampaikan lupa. Itu intinya jaraknya. Oh enggak, bainal masyriqi wal maghrib. Kalau jarak sayapnya malaikat Jibril satu dengan yang lainnya itu jarak antara timur dan barat. Adapun
besarnya malaikat pemikul arsy, mereka jarak antara ujung telinga, syahmata udhunaihi, ujung kedua telinganya. Kalau ujung telinga itu ini, kalau di manusia pundak itu ini, tapi kalau malaikat sesuai dengan malaikatnya sendiri. Kita belum pernah lihat, tapi lafaz hadisnya mengatakan seperti itu. Jadi jarak antara ujung telinganya sampai pundaknya itu perjalanan berapa? 700 tahun perjalanan. Kita tidak tahu 700 tahun dengan onta atau dengan apa. Itu intinya menunjukkan sangat besar sekali malaikat itu. Dan sebagian malaikat terkadang mereka bisa menyamar menjadi manusia. Gede ya. 700 perjalanan. 700 tahun perjalanan. Sebagian malaikat mereka bisa menyamar menjadi manusia. Dan seandainya menyamar menjadi manusia, dia menyamar menjadi laki-laki dan sempurna tubuhnya, sempurna, manusia yang sempurna. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Umar bin Khattab berkaitan dengan hadis tentang rukun iman, rukun Islam dan rukun dan ihsan, dan berkaitan dengan hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Suatu hari kami, yaitu Umar bin Khattab dan beberapa para sahabat, sedang duduk-duduk bermajlis bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a 'alaina rajulun. Tiba-tiba muncul seorang yang syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ar, yang bajunya sangat putih sekali dan rambutnya sangat putih sekali. La yura 'alaihi asarus safar. Tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Tiba-tiba muncul, tidak ada debunya, tidak ada apa, bajunya putih, kemudian rambutnya apa? Hitam legam. Tubuh yang sangat indah, yang sangat sempurna. Kemudian baru malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang iman. Akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iman itu yang 6 itu. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi tentang Islam, tanya lagi tentang ihsan, tanya lagi tentang hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Artinya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Karena itu ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kapan terjadi hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan 2020 terjadi apa? Kiamat. Tidak benar. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Penjelasan jenis kelamin malaikat itu tidak ada. Yang rajih wallahu alam tidak ada. Apakah dia laki atau perempuan? Meskipun beberapa ulama mengatakan dia laki, tapi kita tidak membenarkannya, yang karena tidak ada hadis. Sebagian orang-orang jahiliyah mereka meyakini wa ja'alul malaikata inatha. Intinya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan malaikat itu perempuan. Mereka menganggap malaikat itu anak putrinya Allah Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau malaikat yang datang berbahasa Allah itu siapa? Itu rombongan. Kalau Jibril Allah tidak disebutkan. Iya, itu diantaranya rombongan banyak malaikat. Itu makanya ketika malaikat menyamar itu laki-laki kan. Makanya ketika datang kepada malaikat sebelum ke Nabi Ibrahim, sebelum ke Nabi Ibrahim dulu, ngabari bahwasanya istrimu akan lahir anak, meskipun sudah kemarinnya mandul, kemudian sudah tua, tapi masih punya anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga mendatangi Nabi Lut alaihissalam untuk mengabari bahwasanya kaum yang berbuat LGBT, lesbian, gay, homoseksual itu mereka akan dibinasakan. Maka keluarlah sebelum waktu subuh. Akhirnya malaikat itu mereka dalam bentuk laki-laki dan ganteng-ganteng. Oleh karena itu istrinya Nabi Lut yang dia adalah seorang yang
tidak beriman kepada Nabi Lut, mengkhianati Nabi Lut, dia membocorkan berita bahwasanya dia mengabarkan kepada masyarakat yang masyarakat itu sudah terkena penyakit yang bahaya, yaitu penyakit LGBT, mengabarkan ada laki-laki ganteng yang datang di kamar di rumahnya Lut. Akhirnya mereka pun berbondong-bondongan ingin menyantap sasaran mereka. Namun para malaikat pun ketika Nabi Lut khawatir, maka malaikat mengatakan la yasiru ilaik, wahai Lut, mereka tidak akan sampai kepada engkau. Jadi mereka tidak akan bisa mengganggu kita karena kita malaikat. Dan mereka tidak makan, tidak minum. Oleh karena itu ketika malaikat menyamar menjadi manusia dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan mulia dan sangat baik. Beliau memuliakan tamu, sehingga beliau pun menyembelih anak sapi, kemudian dikasihkan kepada, atau menyembelih sapi kemudian diberikan jamuan untuk tamu-tamu itu, ya para malaikat. Namun para malaikat tidak makan, karena bukan makanannya, yaitu malaikat. Subhanallah. Yaitu intinya malaikat bisa menyamar menjadi manusia. Iya. Apakah laki atau perempuan, wallahu a'lam, dan tidak penting juga. Yang penting yang pernah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anggapan orang-orang kafir Quraisy. Mereka menganggap malaikat itu perempuan dan anak-anaknya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasanya malaikat Allah tidak memiliki anak dan malaikat bukan perempuan. Kemudian seorang muslim hanya harus mengimani tugas-tugas mereka yang telah kita ketahui, yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah, yang mereka kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa bosan. Sebagian ayat dalam surat Al-Anbiya, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, mereka tidak pernah bosan. Dan para malaikat sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nama seperti malaikat Jibril, tugasnya apa? Wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail itu juga tugasnya apa? Mengurus hujan dan tumbuhan. Yang mengurus rezeki itu ditugaskan kepada siapa? Malaikat Mikail. Jadi ketika turunnya hujan itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, dan yang diperintahkan untuk menanggung jawab siapa? Mikail. Ya. Kemudian Israfil itu juga ada hadisnya. Ada hadisnya. 3 malaikat ini disebutkan dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini seperti dalam doa Qiyamul Lail, dalam salat iftitahnya itu ada doa khusus untuk Qiyamul Lail, tapi bisa pakai itu, bisa pakai yang lain. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Engkaulah pencipta atau pemilik Jibril, wa Mikail, dan Mikail, wa Israfil, dan Israfil. Israfil ini peniup sangkakala. Nih, al-umam, kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, al-umam mujmi'atun ala anna alladhi yanfakhu fis sur Israfil alaihi salam. Para umat-umat berijma, bersepakat bahwasanya yang meniup sangkakala itu, yang meningkup trompet kiamat itu siapa? Israfil. Ijma' salaf. Kemudian ada malaikat maut, bukan Israel ya. Israel tidak ada dalilnya sama sekali. Ini di sini dikatakan Israel. Ini nama-nama yang tidak ada dalilnya sama sekali dan tidak merupakan nama dari nama malaikat Israel. Ini bukan nama dari malakul maut. Kemudian Raqib Atid sebagaimana kita katakan. Kemudian Ridwan itu juga bukan penjaga surga. Namun yang ada seperti Malik tadi ya, Malik. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk tadi. Kemudian dalam hadis
riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, wa ra'aitu malikan khazina an-nar. Di saat Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat siapa? Malaikat Malik, penjaga neraka. Kemudian malaikat Malik itu adalah a'zamuhum. Jadi pembesarnya penjaga neraka. Adapun penjaga neraka itu banyak. Ada juga malaikat Zabaniyah. Kemudian malaikat yang 9 sebagaimana dalam firman Allah, 'alaiha 19, yang ada di dalam atau di atas neraka Saqar itu ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Mereka yang siap menyiksa orang-orang kafir. Kemudian Malakul Maut, maka nama yang benar adalah Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa atau malaikat kematian. Itulah yang sering disebut Israel. Namun Israel tidak ada dalilnya sama sekali. Itu sifatnya juga. Apa ya? Malakul Maut? Sifat. Malakul Mautnya. Kalau Israelnya nggak ada dalilnya, tapi kalau Malakul Maut itu namanya. Allah a'lam. Tapi Malakul Maut kalau secara bahasa malaikat kematian, gitu kan? Tapi kalau di sini di ayatnya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah akan membunuh kalian atau akan mencabut nyawa kalian malakul maut. Malaikat kematian, malakul maut. Ini sebutnya malakul maut. Kemudian misalnya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kemudian wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kemudian ada juga namanya Harut dan Marut. Ini 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia, mengetes manusia. Siapa yang tahan uji, siapa yang tidak. Karena malaikat Harut dan Marut ini beliau Ya, tidak memiliki kemampuan untuk untuk sihir. Namun ketika ada orang yang ingin belajar sihir kepada Harut dan Marut senantiasa mewanti-wanti, jangan belajar sihir. Karena kalau kalian belajar sihir, kalian akan akan kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin." Tidaklah 2 malaikat Harut dan Marut ini mengajarkan sihir kepada seorang pun hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Sampai keduanya mengatakan, saya atau kami ini hanya ujian bagi kalian. Kalau kalian mau beriman, maka kalian beriman. Namun kalau kalian mau masih ngeyel untuk belajar sihir, kalian akan berbuat kafir. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Maka orang-orang yang berbuat sihir, maka dia telah kafir. Ya, itu berkaitan dengan beberapa nama malaikat. Ada malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya, namun kita tahu tugasnya. Seperti malaikat yang mengurus janin. Nabi SAW dalam hadis yang sahih disebutkan di Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya ketika janin sudah berusia berapa? 4 bulan ya, atau 120 hari, itu diutus malaikat untuk masuk ke dalam janin tadi, untuk mencatat rezekinya, amalnya, kemudian ajalnya, dia bahagia atau tidak. Itu yang mengurus janin. Kemudian ada malaikat yang diutus untuk mencatat amal, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah terucap satu perkataan kecuali ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir. Mereka mencatat. Kalau itu kebaikan, maka ditulis kebaikan. Kalau itu kejelekan, maka ditulis kejelekan. Untuk lebih bagusnya sebenarnya kita pengen membaca tafsir, cuma waktunya mepet. Kalau kajian ini misalnya sejam 2 jam, insyaallah bisa kebaca. Karena seperti misalnya pernah baca di Ibnu Katsir atau di mana ketika menjelaskan ayat ini atau ayat yang satu lagi yang di wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Masing-masing kalian itu ada malaikat yang menjaga kalian, yang senantiasa
mencatat amal perbuatan kalian dan mereka tahu apa yang kalian berbuat. Itu apa namanya? Itu dijelaskan dalam tafsirnya, maksudnya ada dua malaikat yang ada di kanan, itu mencatat kebaikan, dan yang kiri mencatat apa? Keburukan. Yang kanan ini adalah ketuanya yang kiri, jadi pemimpin antara keduanya adalah yang kanan. Kalau yang manusia ini berbuat kejelekan, maka malaikat yang di kanan mengatakan kepada yang kiri, jangan tulis dulu, tunggu sampai dia istighfar. Kalau dia istighfar minta ampun kepada Allah baru jangan ditulis. Tapi kalau dia nggak istighfar baru ditulis. Subhanallah, ya. Malaikat itu baik. Dan itu di antara sifat-sifat malaikat, mereka cinta kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana ayat yang kemarin kita baca ya. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi alladzina yahmiluna al-'arsy yahmiluna. Jadi para malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang di sekitar arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka senantiasa mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah, mereka baik kepada kita, mereka meminta ampun. Kita banyak dosa, mereka yang memintakan ampun. Subhanallah. Mereka berdoa apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu dan ilmumu sangat luas, mencakup segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak. Maka ampunilah orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mengikuti jalanmu. Ini syaratnya dua, senantiasa taubat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Waqihim azabal jahim, dan jagalah mereka dari neraka jahim. Rabbana, wahai Rabb kami, kata para malaikat, mereka berdoa untuk kita. Wa adkhilhum jannati adn, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden. Allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan mereka, yaitu Allah SWT menjanjikan kita masuk surga, maka masukkanlah mereka ke dalam surga ya Allah. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan masukkanlah pula orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Ini para malaikat berdoa untuk kita. Mereka juga mengatakan waqihimus sayyiat, ya Allah, peliharalah mereka, jagalah mereka dari balasan kejahatan. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah, barang siapa yang engkau jaga mereka dari kejelekan maka engkau telah merahmati mereka. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah merupakan karunia atau kemenangan yang sangat besar. Ini malaikat memintakan ampun untuk kita. Ini menunjukkan malaikat sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita mendengarkan ayat ini, kita menjadi cinta juga kepada para malaikat. Yang kita juga cinta kepada para malaikat. Ya. Kemudian di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk menanyai manusia di alam kubur. Orang yang telah meninggal, dia tidak lepas dari alam kubur. Semua manusia akan masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh. Dan ini alam gaib juga. Ini termasuk alam gaib, dan ini insyaallah akan kita bahas panjang lebar di iman kepada hari akhir. Di antara iman kepada hari akhir adalah iman kepada alam kubur. Dan dalilnya ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis. Di antaranya dalam hadis adalah berkaitan dengan dua malaikat ini. Malaikat akan mendatangi setiap kita, setiap yang telah meninggal dari nenek moyang kita, mereka pernah didatangi oleh para malaikat untuk menanyakan beberapa 3 hal. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyyuk, wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu? Siapa apa namanya? Apa agamamu, dan siapa nabimu? Siapa? 3 hal ini. Dan barang siapa yang bisa menjawab, dia selamat. Yang tidak bisa menjawab, maka dia akan diazab. Dan menjawabnya bukan seperti tes sekolahnya, kita hafal sekarang bisa, tapi harus kita di dunia ini mempelajari 3 hal ini. Al-usul as-salasa, 3 prinsip pokok ini.
kita harus mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, apa hak Allah. Ya, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini dan Dialah satu-satu yang berhak diibadahi. Maka segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Kemudian kita mempelajari tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang harus kita muliakan, harus kita imani, kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita taati. Ya, kita tidak boleh menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita hanya mengikuti saja. Kemudian kita harus mempelajari agama Islam ini, ya. Agama Islam, syariat-syariatnya, akidahnya, akhlak-akhlaknya dengan dalil-dalilnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka orang yang mengamalkan 3 hal ini istiqamah, maka dia akan bisa menjawabnya. Namun orang yang tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, dia akan susah menjawab pertanyaan itu. Kemudian ya banyak ya. Intinya kita mengimani para malaikat, nama-nama dan tugas-tugas mereka sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah di malam Kamis yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.